Selamat bergabung di Dandin Channel. Di channel ini, kita akan membahas seputar update perkembangan ibu kota Nusantara hingga menuju Indonesia Emas. Progres pembangunan IKN dan persiapan upacara HUT RI ke-79. Pembangunan ibu kota negara, Nusantara terus berlanjut dengan baik persiapan berbagai perjalang upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024. Di lapangan upacara, berbagai persiapan telah dilakukan dengan baik, termasuk pemasangan panggung dan tenda upacara yang sudah tertata rapi. Perlengkapan seperti AC portabel dan kipas angin juga telah dipasang untuk memastikan kenyamanan para peserta dan tamu undangan. Proyek Infrastruktur dan Hunian ASN. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PU-porkan bahwa 7 tower dari 4 kantor Kementerian Koordinator akan difungsikan saat upacara nanti. Selain itu, hunian aparatur sipil negara yang akan difungsionalkan minimal sebanyak 8 tower. Masing-masing tower terdiri dari 60 unit. Sedangkan rumah jabatan menteri yang akan berfungsi sebanyak 14 unit telah dilengkapi dengan perabotan lengkap. Fasilitas air minum dan infrastruktur lainnya. Untuk fasilitas air minum di IKN, Kementerian PUPR menargetkan fasilitas tersebut bakal beroperasi secara bertahap mulai 10 Agustus 2024. Fasilitas ini meliputi instalasi pengolahan air, pipa transmisi, reservoir, pipa distribusi, hingga pipa persil untuk gedung dan kantor pemerintahan. Selain itu, 15 embung di kawasan IKN juga telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai estetika dan preservasi air. Akses dan jaringan jalan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa akses menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN dari Balikpapan bisa melalui tol Balikpapan Samarinda, keluar di kilometer 11 ke Karangjoang, dan dilanjutkan melalui jalan nasional, lalu masuk lagi ke tol dengan total waktu tempuh 90 menit, sepanjang 88 km. Jaringan jalan di dalam KIP yang sudah teraspal sepanjang 7 km, serta jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1.260 meter, juga sudah dilakukan pengerasan aspal. Pemindahan ASN, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Aparatur Kementerian Pan-RB, Arisal mengatakan bahwa aparatur sipil negara ASN yang belum menikah atau lajang akan mengikuti tahap awal pemindahan ke IKN. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kesiapan dan perkantoran di IKN. ASN yang sudah berkeluarga diharapkan untuk sementara tidak membawa keluarga mereka ke IKN. Kereta rel pertama di Indonesia tiba di IKN Nusantara. Kereta tanpa rel yang merupakan transportasi ramah lingkungan telah sampai di sekitar ibu kota negara, IKN Nusantara, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Kereta Autonomous Rail Rapid Transit ART ini rencananya akan diuji coba sebelum 17 Agustus 2024 dan akan digunakan untuk transportasi pengangkut tamu pada acara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di IKN. Kereta ART ini diangkut dengan menggunakan truk transporter khusus, mengingat medan di kawasan IKN yang cukup berat dan menanjak. Transporter yang digunakan untuk mengangkut kereta ART ini memiliki desain khusus dengan extension di tengahnya. Berbeda dengan transporter yang digunakan untuk mengangkut electric multiple unit, kereta cepat Jakarta-Bandung. Panjang transporter yang digunakan untuk ART ini lebih panjang dan terdiri dari 3 rangkaian kereta. Keunikan dari kereta ART ini adalah penggunaan roda ban dan operasinya tanpa sopir atau masinis. Rangkaian gerbong kereta memiliki desain fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi medan. Kereta ART ini merupakan transportasi massal berbasis energi terbarukan dan listrik, menjadikannya kereta tanpa rel pertama di Indonesia. Proses pengiriman kereta ART ini mengingatkan pada pengiriman EMU untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, namun dengan panjang transporter yang lebih besar. Transporter khusus ini memiliki ban yang banyak dan dirancang untuk medan berat dan menanjak di kawasan IKN. Masyarakat lokal sangat antusias dengan kedatangan kereta tanpa rel ini. Laras, seorang warga asli Sepaku, merasa senang dan bangga karena sekarang tidak perlu ke Jawa untuk naik kereta. Adi Wahyudi, warga lainnya, berharap kereta ini dapat diterapkan dengan baik di IKN dan tidak sabar untuk mencobanya. Ike Agustin Putri, warga keturunan Banyuwangi yang tinggal di Sepaku, juga merasa bangga dengan perkembangan Sepaku yang kini dikenal banyak orang.
Kereta tanpa rel ini diharapkan bisa dioperasikan dengan baik dan menjadi kebanggaan baru bagi masyarakat IKN Nusantara. Semoga pembangunan IKN berjalan lancar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Persiapan upacara HUT RI ke-79. Nusantara siap menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana pada Senin, 12 Agustus 2024. Istana Kepresidenan memastikan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol dan Pers Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Sabtu kemarin. Yusuf menyebut pihaknya telah menyiapkan penginapan yang akan digunakan para menteri untuk bermalam di Hotel Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono menuturkan, sidang Kabinet Perdana di IKN akan membahas persiapan upacara HUT Republik Indonesia, pengukuhan Paskibraka, serta pengarahan Presiden kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Presiden Joko Widodo dijadwalkan berangkat ke IKN pada Minggu 11 Agustus 2024. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, memastikan akan mengikuti sidang Kabinet Perdana di IKN. Presiden Jokowi optimis bahwa upacara bendera peringatan HUT RI ke-79 di IKN akan berjalan lancar dan sukses. Serta proyek pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini diutarakan Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Solmed, sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran di Pilpres 2024, Sylvester Matutina. Pada kesempatan itu, mereka mendampingi Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Jokowi, bersama Pelt Kepala Otorita IKN yang juga Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, mengunjungi IKN. Hadir juga Wakil Kepala Otorita IKN sekaligus Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Istri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Istri, serta Komandan Pas Pampres Pangdam Mula Warman, Kapolda Kaltim, dan PJ Gubernur Kaltim. Presiden Jokowi mengundang Sylvester Matutina dan Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah PKP, Maret Samuel Sueken, untuk makan siang bersama di Resto Kepiting Kenari, Balikpapan, pada Selasa 30 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut, mereka mendiskusikan perkembangan pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 2024. Presiden juga meminta kedua tokoh tersebut untuk berkunjung ke IKN agar bisa melihat langsung perkembangan pembangunan dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengundang artis dan influencer dalam kunjungan kerja dan menginap selama 3 hari di IKN mulai Minggu hingga Selasa, tanggal 28 sampai 30 Juli 2024. Nantinya, Presiden akan mengundang secara bergiliran unsur masyarakat lokal dan dari seluruh Indonesia untuk melihat langsung kemajuan proyek IKN. Dalam diskusi makan siang tersebut, Presiden Jokowi berdiskusi dengan Kepala Wakil Otorita IKN dan para menteri mengenai kemajuan pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan upacara bendera. Hasil laporan dan diskusi menunjukkan bahwa progres pembangunan sudah hampir 90% dengan 100% finishing. IKN dinyatakan siap menjadi tempat untuk pelaksanaan upacara peringatan pengibaran bendera 17 Agustus 2024. Selain itu, Presiden juga menanyakan tanggapan masyarakat mengenai IKN, program makan bergizi gratis, serta permasalahan hukum dan ketidakadilan yang menimpa masyarakat. Dengan persiapan yang matang, diharapkan pelaksanaan upacara bendera HUT RI ke-79 di IKN akan berlangsung sukses dan lancar, mencerminkan kemajuan dan harapan bagi Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan update terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dan update menarik seputar pembangunan dan infrastruktur di Indonesia. Saya Dandin, sampai jumpa di video selanjutnya.